Teman-teman, setelah tadi step 1 Anda selesaikan, kita masuk ke step berikutnya, yaitu step 2. Di sini kita akan bikin batasan, lalu juga gimana cara upload files, dan juga mulai editing. Oke? Berikutnya kita tinggal bikin batasan. Batasan ini nanti untuk memudahkan kita ketika editing. Ya, caranya gimana? Caranya masuk lagi ke home yang tadi. Ya. Nah, ini kita bikin aja 1080 tadi ya, 1350. Oke. Nah, ini bikin satu aja untuk nanti kita pakai sebagai alat bantu lah ibaratnya. Nah, udah kayak gini. Nah, berikutnya ini diwarnain atau ini bikin dulu di elemen. Contohnya kayak gini. Bikin patokannya, sesuaikan aja besarnya. Nah, terus ini di copy. Ini di copy. Nah, ini kan. Nih, ini copy. Lalu masuk ke yang desain tadi. Nah, yang kanvas tadi pertama dibuat, tinggal dipaste di sini aja. Oke, ini allow. Nah, kayak gini. Ini berarti nanti akan jadi satu slide untuk di Instagram kalian masing-masing. Nah, lalu ini udah aja langsung diduplikat di sini. Ada duplikat. Tek. Nah, begini ya caranya. Sip. Oke. Di sini 2 berarti kan. Lalu duplikat lagi. Jadi 4. Nah, ini kita duplikat 1 sambil tekan shift ya kalau saya. Ini 2, ini 3, diduplikat lagi. Set. Nah, ini berarti semuanya harusnya ketutup. Oke. Habis itu kita hapusin. Ini nggak usah, nggak penting gitu. Udah beres. Nah, jadinya begini. Kalau udah kayak gini enak kita. Jadi nanti ini batasan-batasan si Instagram ya. Ini slide pertama, kedua, ketiga, sampai ke ketujuh. Balik lagi, tadi sudah bikin batasan, lalu yang ketiganya upload untuk elemen-elemennya. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, teman-teman tinggal masuk ke folder yang sudah disiapkan khusus ini ya. Nah, kalau saya udah bikin di sini. Asset feeds Corona. Nah, saya mau bikin postingan tentang Corona gitu ya, ini untuk online shop saya. Nah, ini semuanya hal-hal yang saya butuhkan yang nanti akan masuk ke elemen-elemen yang saya butuhkan di editing saya. Nah, saya tinggal masukin semua ke sini. Di drag aja juga bisa. Nah, otomatis dia nanti akan ngebawa kita ke halaman ini. Di sebelah kiri ada bar. Ini upload image ya di sini. Oke, tunggu sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, kita tinggal editing aja. Oke, ini kayaknya udah selesai ya. Jadi berikutnya kita tinggal editing seperti yang kita mau. Teman-teman harus bikin dulu materi di Notes atau di Word. Itu persiapan untuk tinggal nanti copy paste aja sebetulnya ke sini. Ya, contoh saya ini udah bikin di Notes ya. Kita buka Notes saya. Nah, ini. Jadi saya mau bikin carousel. Ini judulnya adalah Info Tadi Malam. 5 fakta penting seputar Corona. Nah, ini tinggal di copy paste aja. Terus dimasukkan ke Canva. Caranya gimana? Ini di sini ada teks, ada elemen, ada music, video, background, foto, template ya, dan lain-lain. Jadi tinggal masuk aja nanti ke yang teks ini. Nah, di sini banyak banget pilihannya nih. Jadi saya suka banget pakai Canva tuh, ide-ide saya terwakilkan ya sama mereka ya. Jadi banyak banget pilihan-pilihan yang bisa kita pakai sesuaikan dengan selera kita. Oke, balik misalkan kita nanti mau pakai yang ini aja. Caranya ini ya udah, yang tadi di copy, dipaste di sini aja. Oke kan? Gampang kan? Sip. Oke, kita mulai editing. Sesuaikan aja mau seperti apa. Ini ditaruhnya di slide pertama nanti pastinya. Nah, nanti ke sini. Nah, ini bisa diatur-atur ya, sesuaikan aja sama selera masing-masing. Oke, yang di sini saya mau jelasin juga adalah fitur di kanan bawah ini untuk dia ngezoom. Ya, ini bisa zoom in, bisa zoom out. Ini 50, 25 tinggal disesuaikan aja. Nah, bisa kan? Nah, ini kan belum keedit nih. Nah, ini bisa di ungroup aja, di ungroup. Lalu misalkan diganti. Kalian bisa tambahin di sini kata-kata yang menuju biar mereka baca gitu ya postingan. Kamu harus tahu misalkan ya.
kamu harus tahu. Info tadi malam, 5 fakta penting seputar update corona. Oke. Nah, teman-teman, saya coba mau ganti fontnya biar tutorialnya juga lebih lengkap. Saya mau ganti font dari Sanchez ini jadi yang lain. Contohnya saya mau pakai, ini fontnya banyak banget ya. Ada berbayar sih memang, ada juga yang free. Kebanyakannya yang free kok. Jadi tinggal pilih aja sesuai selera. Nah, ini coba Glacial ini. Nah, ini bisa di bold nih kalau yang ini nih. Langsung aja di bold nih. Nah, alright ya, keren ya. Nah, ini nggak usah di bold deh, karena saya ini cuma buat watermark doang. Ini dikecilin. Nah, ini dikecilin juga. Terlalu kecil. Sip. Kita gedein lagi ya, biar lebih jelas ya. Nah, misalkan cukup deh segini deh. Lalu saya pengen ada logo Instagramnya di samping si bacaan ini. Caranya gampang, teman-teman masuk aja ke elemen. Elemen ini yang paling saya favorit di apa ya, fitur-fiturnya si Canva karena dia lengkap banget. Elemen ini banyak juga. Tadi kita udah pakai yang ini ya. Lalu ada fiturnya grid, ada juga shape, frame, ada chart, gradient, banyak banget bisa hampir semua. Kita ketik aja di sini contohnya misalkan Instagram. Nah, saya soalnya mau logo Instagram ada ya. Oke, sudah tidak usah pikir panjang. Saya mau yang ini. Tinggal disesuaikan aja. Nah, dikecilin karena saya pengennya ada di sini. Misalkan segini deh. Nah, ini juga biar tengah-tengah tuh. Dia ada patokannya nih. Tuh, ada patokannya, dia tengah-tengah berarti. Sudah. Nah, tinggal disatuin sama ini. Set. Ini tekan shift. Set. Tinggal di tengah-tengahin. Ntar ada juga. Tuh, dia bisa kayak gitu. Keren ya? Nah, lalu sebelum lanjut, saya pengen di sini ada logo online shop saya di sini. Ya, tadi caranya logonya udah saya simpen di upload ini. Nah, ini logo online shop saya. Saya tinggal klik aja. Lalu dia nanti ada di tengah biasanya. Nah, ya kan? Dia ada di tengah. Tinggal ditarik. Ini dikecilin aja. Karena juga saya butuhnya nggak terlalu besar. Oke, cukuplah segini ya. Nah, lalu agak diginiin biar agak artistik gitu. Nah, gitu deh kurang lebih. Nanti ini nyebrang nih, ya. Itu seninya di situ kalau buat saya, yang nyebrangnya itu. Oke, nah berikutnya kalau misalkan teman-teman masih mau diedit dengan, oh ini terlalu tebal gitu ya, pengen di apa namanya, pengen di opacity atau agak transparan, itu tinggal di sini aja nih. Ini ada duplicate position sama ini. Nah, ini transparency, ini tinggal diklik aja. Wah, saya mau pakai misalkan cuma 60% aja deh. Nah, bisa. Atau 50% aja deh. Bisa, ya. Sesuaikan aja, oke? Nah, udah misalkan kayak gini. Lalu berikutnya, saya pengen info tadi yang udah saya masukin di sini, saya ini bentuknya pakai handphone. Ya, jadi kayak mock up gitu. Ini kan kalau diklik, tuh, jadi gini doang kan, dimasukin gambarnya. Atau misalnya kita klik yang ini, sama tuh. Ini kurang artistik gitu ya. Kita bikin lebih artistik lagi. Gimana caranya? Kita masuk lagi ke yang elemen tadi. Teman-teman bisa perhatiin, ini di close aja. Kita search iPhone. Oke, iPhone kita enter. Lalu banyak di sini pilihan yang bisa dipakai untuk mock-up-nya. Ya, mock-up tuh kayak tiruannya lah ya. Contoh kita misalkan mau pakai yang ini. Nah, ini bisa diganti semuanya. Di sini banyak banget pilihannya. Bisa teman-teman ganti aja warnanya, sesuaikan. Tapi ya saya nggak pakai. Saya cuma pakai ini untuk ya editan ini aja. Misalkan begini. Lalu yang tadi, gambar-gambar elemen yang tadi itu saya mau masukin ke dalam si handphone ini. Ya, ini tinggal di-drag aja. Ya, misalkan kita pakai yang mana dulu nih? Ya, ini, update korban corona. Tuh, langsung masuk. Gitu, simple ya. Keren nggak? Keren ya? Nah, ini saya suka banget. Jadi, kita lebih cepet untuk proses editing kalau buat saya pribadi di Canva ini sangat-sangat membantu gitu loh. Ya, ini kayak gitu.
Terus, misalkan kita mau bikin teks di sini untuk sedikit penjabarannya dari apa sih gambar ini, misalkan gitu ya. Nah, balik lagi nanti sesuaikan dengan konsep masing-masing, oke? Saya sudah siapkan di notes untuk materinya yang tadi, jadi saya tinggal copy paste aja. Ini yang pertama, update WHO korban naik. Nah, sampai sini berarti. Oke, saya copy ya. Saya copy, saya paste di sini, lalu dia ada tiba-tiba. Tek. Nah, ini. Nah, saya maunya pakai font yang sama dengan yang ini. Ya, jadi tips juga buat teman-teman, kalau bikin desain, itu fontnya jangan terlalu banyak. Ya, bikin seminimal mungkin. Ya, maksimal 3 font masih oke lah. Ya, ini saya cut, saya pindahin ke sini. Set. Cing, cing. Ini tinggal diatur aja. Nah, disesuaikan. Oke, misalkan kita mau bikin kasus positif sampai mana ya? Sampai sini. Nah, ini tinggal diatur, balik lagi, sesuaikan dengan selera kalian. Oke, ini udah sampai sini nih. Oke. Looks good. Tinggal kita bikin yang lainnya. Jadi, pokoknya tinggal ini dimasukin aja semuanya materinya. Misalnya saya mau bikin yang kedua. Nah, ini tinggal di klik, tekan shift, ini klik lagi. Nanti bisa digrupin. Tuh, ya. Bisa digroup. Udah gitu bisa diduplikat. Tuh. Udah. Gini aja. Sebetulnya simple, ya. Pokoknya ini kalau mau dipisah lagi tinggal di ungroup aja. Misalkan saya mau taruh ininya di sini gitu. Si handphonenya di sini. Bisa. Ya, pokoknya gitu aja. Gampang kok sebetulnya. Ya, nanti materi ini yang kedua saya masukin seperti tadi. Saya ulang prosesnya. Saya masukin di sini. Tinggal dipaste aja. Terus, nah ini ya. Ini juga saya mau bikin buat judul sih nanti di sini, buat judul. Nah, disesuaikan ya. Contoh misalkan saya mau bikin judul. Ini di-cut aja. Oke. Nah, saya mau bikin judul, caranya gimana? Yang ini, duplicate aja. Ini kan judul ya. Jadi ini di Ctrl A, lalu paste yang tadi. Dolar naik drastis. Nah, dolar tuh yang ini. Nanti di sini taruhnya. Misalkan kayak gitu, ya. Ini bisa duplikat lagi. Ganti posisinya bisa begini misalkan. Bisa ya, atau misalkan mau gimana, terserah. Misalkan gini, tadi yang update WHO, korban naik. Nah, ini untuk judul sebetulnya. Oke. Set. Nah, ini tinggal dipanjangin aja. Kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi disesuaikan aja. Nanti kalau yang terlalu besar ya tinggal dikecilin aja, gampang. Oke, itu sih mudah. Terus apalagi ya? Misalkan saya mau bikin, misalkan ininya di copy biar dia ada di sini juga. Misalkan. Ini disatuin dulu sama tadi, digrupin, tinggal di duplicate. Set. Oke. Ya, tuh udah ada guidance-nya loh. Ini enak banget loh pakai ini. Jadi rapi gitu. Ya. Terus kita mau tambahin juga ke sini gampang ya, tinggal duplikat lagi aja. Set. Kita antar ke sini. Ya. Asik banget ya. Kayak gitu. Oke. Jadi coba saya cepetin videonya biar nanti jadi seperti apa hasilnya. Setelah semua materi yang ada di notes ini, semuanya saya masukin. Oke. Sip ya. Oke. Nah, ini gambar yang ini saya tadinya mau taruh di sini. Tapi karena ada background-nya, saya harus hapus dulu background-nya. Ya, caranya gimana untuk menghapus background ini? Nah, gampang. Ini kita masuk ke, saya udah sempat share juga sih di postingan sebelumnya, ke remove background. Nah, ini dia. Masuk ke remove.bg ini, lalu filenya di drag ya. Contoh misalkan filenya ini ya. Nah, kan yang ini kan. Drag aja langsung ke sini. Tek. Tunggu sekian detik. Nanti tiba-tiba jadi deh. Background-nya hilang. Oke.
Kayak gini ya. Nah, ini tinggal di-download aja. Set. Oke, dia udah ada. Masuk ke yang tadi. Lalu buka foldernya. Harusnya sih ada di sini. Nah, ya kan? Tuh, hilang background-nya. Pakai remove BG. Masukin aja ke sini. Set. Nah, dia ntar ngupload sendiri. Oke, udah nih, klik aja. Sip. Ini tinggal dimasukin ke sini. Waduh, mantap ya. Nah, sesuaikan aja. Misalkan saya mau pakai di sini segini aja. Oke. Nah, udah gitu. Ini kan masalahnya posisinya tuh di depan ya. Biar nggak nutupin si bacaan ini gimana? Ini diklik aja objeknya. Lalu position ini nih. Nah, sekarang kepake nih position ini. Diklik dan dia klik di backward. Terus klik terus beberapa kali. Nah, akhirnya dia ke belakang. Misalkan satu kali lagi. Lagi. Nah, udah. Karena kenapa beberapa kali, dia banyak kan objek yang lainnya juga. Nah, ntar si Canva ini nggak baca, dia mau di belakang yang mana gitu maksudnya. Ya, saya pengennya kayak gini aja deh. Udah, misalkan. Oke, ya udah. Kayak gini nih. Jadi, tadi materinya udah masukin materi, terus juga elemennya dimasukin semua, logo segala macam udah oke, semuanya juga udah ada watermarknya.